Dimanapun Anda berada, ya kita berjumpa lagi dalam dialog interaktif pagi hari ini di edisi hari Senin 27 November 2023 bersama Esti Murdiastuti yang akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Di mana untuk dialog interaktif pagi hari ini kita mengangkat tema tentang selamatkan kawasan hutan lindung di Kota Tarakan. Dan di studio pagi hari ini ramai sekali narasumber ya. Kita sapa dulu satu persatu. Ini ada Bapak Abdul Rahim, Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dari Dinas PUPR Kota Tarakan. Selamat pagi Pak Abdul Rahim. Ya, kemudian didampingi oleh ada Mbak Ike Desi Natalia, Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR Kota Tarakan. Selamat pagi Mbak Ike. Ya, lalu ada Pak Arif Rahman, Analis Pemberdayaan Masyarakat dari UPTD KPH Tarakan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arif. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, kemudian ada Pak Lurah Barnabas Johan, Lurah Juwata Krikil. Selamat pagi Pak Barnabas. Selamat pagi Bu. Ya, lalu ada Mas Bayu Manggala, Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dari BPN Tarakan. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Bu. Ya, saudara pendengar, kita hari ini mengangkat tema tentang selamatkan kawasan hutan lindung di Tarakan, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 0821 5320 9845. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dulu pembukaan ya, di mana eksistensi batas hutan lindung dari Data Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan atau KPH Tarakan sudah ditetapkan dan dipasang tanda batasnya sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dalam hal ini menurut Kepala UPTD KPH Kota Tarakan, Ridwanto Suma, agar kawasan hutan lindung aman dari aktivitas yang bersinggungan dengan masyarakat. Sejauh ini, Ridwan mengaku pihaknya belum melakukan pemeliharaan tanda batas, namun telah melakukan inventarisasi dan identifikasi keutuhan dan keberadaan patok batas. Nah, untuk melihat seberapa efektifnya keberadaan patok batas hutan itu, KPH juga ingin tahu apakah masyarakat mengetahui marka hutan lindung agar mereka tidak beraktivitas di dalam hutan. Ya, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 5320 9845. Ya, pertanyaan saya pertama untuk pihak UPTD KPH, Mas Arif, hutan lindung Kota Tarakan ini luasnya berapa sih? Dan di daerah mana aja? Saat ini hutan lindung Kota Tarakan itu luasnya kurang lebih 7.067,72 hektar. Itu sesuai dengan SK kawasan hutan yang terbaru. Penetapan yang terbaru itu 7357 tahun 2021. Luasnya 7.067 hektar. 7.000 lebih lah ya. Ya. Nah, ini di kawasan daerah mana aja nih? Kalau untuk Tarakan sebenarnya masuk di semua administrasi kecamatan ya. Di Tarakan Utara ada, di Tarakan Barat ada, Tarakan Timur ada, Tarakan Tengah juga ada. Kalau untuk kelurahannya Juwata Laut, Juwata Krikil yang bersinggungan langsung dengan kawasannya ya Bu. Terus Karanganyar, Kampung 1 dan Kampung 6. Itu yang ada wilayahnya yang masuk dalam kawasan hutan. Begitu Bu. Nah, kalau fungsi dari hutan lindung itu sebetulnya apa sih? Secara umum sebenarnya yang utama fungsi hutan lindung itu adalah mengatur fungsi tata air Bu. Karena sesuai dengan namanya itu harusnya kita bisa mengatur bagaimana kondisi air di satu tempat itu berdasarkan penetapan wilayahnya itu supaya tetap terjaga. Nah, kalau hutan lindung sendiri secara khusus dia mengatur fungsi hidroorologis kalau dalam bahasa kehutanannya itu. Begitu Bu. Nah, kan saat ini kan KPH itu sedang melakukan sosialisasi ya soal batas kawasan hutan lindung. Nah, sebenarnya masalah yang dihadapi ini apa? Secara umum sih Bu, kalau di Tarakan itu mungkin perambahan lah bahasanya itu. Kalau karena di Tarakan kan sebenarnya luasannya juga tidak terlalu luas. Mungkin orientasinya masyarakat itu untuk menguasai lahan gitu dalam skala yang ada di sini gitu. Ya sebagian juga kita temukan ada illegal logging dalam skala yang kecil, tidak terlalu besar. Hanya saja
karena Tarakan ini pulau kecil ya, sekecil apapun kegiatan pelanggaran di dalam kehutanan itu sangat berarti sekali gitu. Karena sangat besar pengaruhnya terhadap kita semua nantinya ke depan gitu. Itu makanya harus dijaga. Seperti itu. Nah ini Pak Barnabas sebagai Lurah Juwata Krikil. Berarti di daerah Juwata Krikil itu ada ya kawasan hutan lindung gitu ya? Ya, seperti yang disampaikan Pak Arif tadi ya, Mm-mm. ada yang cukup luas. Nah jadi ini kalau di Juwata Krikil ini yang paling luas atau bagaimana nih Mas Arif? Kalau wilayah secara kewilayahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung itu yang paling luas tuh kelurahannya Kampung 1. Paling luas itu. Yang kedua memang Juwata Krikil, kemudian ada Kampung 6, Karanganyar, dan Juwata Laut. Nah kalau yang sehari-hari dihadapi terkait dengan masalah di kawasan hutan lindung ini apa nih Pak? Biasanya gini, kalau di Kelurahan Juwata Krikil yang selama ini kami hadapi, itu seringkali permohonan hak dari masyarakat. Jadi mereka memohon hak, ada kaitannya dengan teman-teman dari BPN sebenarnya. Tapi di sinilah fungsi kontrolnya kita. Jadi di kelurahan bukan cuma administrasi umum sebenarnya. Jadi ada pemahaman kita di level tata ruang juga harus ada sebenarnya. Paling tidak kita harus mengkomunikasikan ini, tahu harus mengkomunikasikannya kemana. Harus komunikasi ke tata ruang kah atau ke kehutanan seperti itu. Jadi ada tanggung jawab bersama lah seperti yang disampaikan Mas Arif ini kan untuk keberlangsungan kita bersama. Karena di dalam kawasan hutan lindung juga ya kan itu penguasaan individu biasanya Bu. Sehingga ya keperluannya biasanya jangka pendek, kuasai, jual dan seterusnya seperti itu. Ini permohonan hak maksudnya bisa lebih detail lagi, maksudnya apa nih yang mereka ajukan? Nah, biasanya Bu kalau di kami kan sampai ke proses pembangunan, tapi kalau pengajuan hak sudah maksudnya ke rekan-rekan di BPN, sertifikat Bu, biasanya permohonan sertifikat, untuk tanah, pengukuran. Untuk lahan untuk rumah kah atau apa? Ya, seringkali Bu untuk pastinya untuk rumah atau untuk aktivitas lah pertanian dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Mas Bayu ini saya karena banyak narasumber jadi harus mengingat-ingat. Mas Bayu dari BPN. Nah, untuk legalitas atau sertifikat kawasan hutan lindung ini saat ini nih bagaimana ini? Izin menjawab. Jadi di kami itu sesuai Permen 18 tahun 2021, kami dilarang untuk membuat sertifikat atau mensertifikatkan tanah-tanah yang ada di kawasan hutan, ada di badan air, dan di cagar budaya. Itu kami sangat dilarang. Kalau mau misalkan harus untuk disertifikatkan, harus ada pelepasan dari kawasan hutan dulu. Harus ada pelepasan kawasan hutan dulu, baru bisa diajukan proses untuk pemberian hak. Itu di kami prosesnya seperti itu. Kalau di Tarakan ini kan di kami ada program PTSL ya Bu. Nah di program PTSL itu juga kami dengan bantuan dari aparat-aparat desa juga mau filter juga Bu tanah-tanah yang masuk kawasan hutan. Nah di kami di filter yang masuk kawasan hutan itu tidak kami terbitkan Bu untuk sertifikatnya. Tapi ada nggak gitu kasus misalnya ini ada warga nih datang mau mengajukan sertifikasi lahan, tapi ternyata ketika dicek itu lahan yang tidak boleh diproses gitu, ada nggak gitu? Banyak sih Bu. Banyak ya? Ada Bu kayak gitu, ada kasusnya seperti itu. Ada juga kan kalau di Tarakan ini terkenalnya kalau yang nguasain Tarakan ini kalau nggak Pertamina ya Angkatan Laut. Iya. Nah kalau tanahnya juga masuk dalam aset-aset mereka juga kami periksa dulu apa benar masuk atau enggak gitu. Nah kalau misalnya mereka ngajukan ya terpaksa kami juga nggak bisa proses Bu, karena masuk aset BKP, Pertamina, Sumur atau Angkatan Laut gitu. Tapi kalau yang terkait sama hutan lindung ada? Hutan lindung ada juga yang minta disertifikatkan, tapi jelas kami tolak Bu, karena dalam pengukurannya kan udah kelihatan koordinatnya di mana. Kalau misalnya udah masuk kawasan hutan aja nggak bisa terbit untuk peta bidangnya nggak terbit. Seberapa banyak sih warga yang mengajukan sertifikasi tapi ternyata nggak boleh gitu? Kalau itu jumlahnya mungkin masih belum
beberapa aja sih, beberapa aja. Tapi untuk tahun ini di Tarakan ini ada PTSL itu sejumlah 2.788 bidang itu tersebar di semua di kecamatan di Tarakan itu, di kelurahan. Ada di Kelurahan Kampung 1, Mamburungan, terus di Pantai Amal, terus Karang Harapan dan sebagainya. Terima kasih. Nah, jadi kalau untuk edukasi ke masyarakat ini bagaimana nih? BPN atau ke kelurahan edukasi untuk masyarakat agar ya mereka juga harus berhati-hati untuk mensertifikasi lahannya. Itu mungkin peran BPN atau lurah gimana? BPN dulu deh. Kalau di kami Bu, kita edukasi, kita kasih tahu sedetailnya, Pak, ini sebenarnya lahannya ini masuk kawasan hutan loh Pak. Bapak itu nggak boleh loh sebenarnya bangun rumah di situ atau berkebun di situ Pak. Nanti Bapak bisa kena pelanggaran hukum. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dari pihak pihak kehutanan Bu, yang kita juga koordinasi juga untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan merambah hutan lah. Kasihan Tarakan ini hutannya sudah kecil, semakin kecil lagi. Terima kasih. Iya tuh. Atau edukasi untuk masyarakat? Ya, Pak Barnabas? kalau dari kami di kelurahan Bu, kita mengedukasi kepada masyarakat yang memang tinggal di wilayah kami ya, wilayah administrasi kelurahan. Cuma kan yang menjadi persoalan yang masuk di kawasan hutan lindung di Kelurahan Jotak Krikil khususnya itu bukan cuma warga Kelurahan Jotak Krikil, itu ada warga-warga dari luar, misalnya dari luar kelurahan, sehingga itu kita tidak bisa jangkau. Dan kami supaya mungkin menjelaskan, biasanya gini, kantor-kantor sekarang kan semua terbuka ya, kita terbuka untuk masyarakat datang berkonsultasi untuk bertanya. Jadi harapan kita ke depan gitu, masyarakat itu ketika mungkin mau beli lahan atau mau ada tertarik mau beli lahan, mungkin bisa komunikasi dulu, tanya dulu mungkin ke pemerintah setempat, bisa tanya ke kami. Kalau kami tidak tahu, mungkin kami akan arahkan ke teman-teman BPN. Biasanya kami via WA kirimkan titik koordinat dan sebagainya. Mungkin itu jauh lebih baik. Mungkin sebatas itu juga peran kami di kelurahan untuk bisa membantu masyarakat untuk mengedukasi mereka gitu. Cuma untuk yang level lebih ininya ya seperti yang disampaikan, mungkin memang peran serta dari semua. Dan ini luar biasa Bu, bisa dikumpulkan semua stakeholder yang berkaitan dengan hal ini, itu sangat baik dan mungkin ke depan lebih banyak lagi, lebih bagus. Iya, seperti yang kemarin itu yang KPH lakukan sosialisasi itu ya mungkin sudah pernah ada ya sebelumnya Mas Arief ya sosialisasi untuk masyarakat, gimana Mas Arief? Sebenarnya ya kalau kami kan karena tugas dan tanggung jawab kami sebagai KPH, kalau untuk menyadarkan atau memberitahu ke masyarakat itu sebenarnya setiap hari kita lakukan dalam forum-forum yang sebenarnya itu ya mungkin tidak resmi Bu, tapi buat kami kan itu jadi tanggung jawab ya, kayak teman-teman polisi kehutanan misalnya setiap hari melakukan kegiatan patroli dalam kawasan hutan Tarakan. Nah, jika ditemukan ada kegiatan masyarakat di dalam kawasan, yang pertama kami lakukan itu adalah mengedukasi gitu. Menyampaikan tadi mungkin seperti Mas Bayu dari pertanahan, kita sampaikan bahwa ini kawasan hutan tidak boleh melakukan ini berdasarkan aturan ini gitu. Kita sampaikan 1-2 kali, kita berikan pemahaman bagaimana yang seharusnya mereka lakukan gitu. Apalagi ya tadi seperti di awal saya sampaikan, pada umumnya itu kan melakukan perambahan Bu, masuk membuka kawasan gitu. Yang artinya itu nanti dari situ itu akan mulai terjadi kerusakan hutan gitu. 1 orang misalnya kita temukan, tapi nanti ada 10 atau lebih yang kita temukan, artinya kerusakannya akan semakin besar gitu. Yang pertama makanya kita edukasi, tidak izinkan. Yang pertama mungkin kita bisa kasih tahu kalau itu tidak terlalu berat, kita masih bisa memberi pemahaman mereka untuk menghalau mereka keluar untuk tidak melakukan kegiatan, apalagi mereka nggak punya alas hak apa-apa gitu. Tapi kalau 1-2 kali dikasih tahu masih juga tidak mengindahkan, mungkin kita juga bisa menempuh jalur hukum untuk yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Nah tapi kalau sosialisasi ya kami lakukan terus di lapangan tuh setiap hari, teman-teman penyuluh, teman-teman Polhut, kita sendiri secara keseluruhan di KPH melakukan penyuluhan atau penyadartahuan buat masyarakat. Nah kalau yang lebih intens lagi yang mau kita lakukan ya seperti yang sekarang ini juga kita lakukan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyebarluaskan informasi tentang kawasan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam forum-forum seperti ini. Nah nanti juga kami sebenarnya Bu
untuk kegiatan ini kan memang seperti kegiatan kita yang sebelumnya. Memang kita pingin bagaimana pengelolaan kawasan itu dilakukan secara kolaboratif. Karena tidak mungkin hanya kami sendiri tadi ya. Mungkin untuk masyarakatnya banyak di salah satunya di Kelurahan Juwata Krikil. Nanti ya harus misalnya dengan bantuan Pak Lurah dan jajaran untuk bisa sama-sama memberitahu gitu. Nah terus juga dari tata ruang, bagaimana aturan tentang tata ruangnya, terus bagaimana aturan batas-batas kawasannya kehutanan, pertanahan juga mungkin. Tadi dengan Mas Bayu dibilang dengan tidak, kalau tahu ini dalam kawasan tidak memberikan izin apapun untuk kelanjutan kepemilikan, seperti itu kalau yang kami lakukan. Makasih Bu. Oke, Dinas PUPR. Dinas PUPR ini untuk saya kepengen tahu untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ada nggak konsentrasi khusus di wilayah Kota Tarakan mana yang ingin dibangun? Dibangun tuh dalam arti pembangunan kantor, perumahan atau jalan gitu. Ada nggak program konsentrasi apa kekhususan seperti itu? Ya baik Mbak. Kalau untuk program ya pemerintah berharap mungkin memang ada pengembangan itu. Karena kaitannya dengan Perda Kota Tarakan nomor 3 tentang rencana tata ruang wilayah itu sudah diplot gitu ya. Mana daerah kawasan industri, mana kawasan pemukiman. Semua sudah diatur di situ. Mungkin ya kami dari bahasa dari teman-teman dari BPN, KPH dan Lurah tadi, mungkin kalau DPUPR ini kaitannya tentang perizinan ya. Maksudnya sebagai dinas teknis yang mengeluarkan surat KKPR itu atau surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi ketika masyarakat mengajukan permohonan untuk pengajuan peningkatan lahan atau pengajuan untuk pengajuan kalau dulu IMB sekarang namanya PBG. Nah, salah satu itu ada surat yang kita keluarkan dari PU berdasarkan advis teknis terkait PKKPR-nya itu. Nah, itulah menjadi dasar ketika kan masyarakat ini bermohonnya kan ke DPMP TSPU, Dinas Penanaman Modal, pelayanan satu pintu itu kan di Dinas Perizinan atau sekarang di MPP. Nah, nanti setelah mereka periksa secara administrasi, begitu masuk ke teknis, nanti akan disampaikan ke luar untuk meninjau bersama-sama lokasi yang dimaksud. Dari pihak kelurahan juga dilibatkan itu. Nah, dari situ nanti akan dapat titik koordinatnya, hasilnya kita bawa ke kantor terus diverifikasi secara teknis apakah dia masuk ke pola mana gitu. Kalau dia masuk di pola perumahan atau andai kata masuk di hutan lindung ya otomatis tidak akan keluar surat KKPR itu. Mungkin dari kami mungkin yang berhubungan dengan perizinan nanti. Tapi dari satu sisi kami juga ada namanya buat masyarakat yang ingin berkonsultasi. Kebetulan di MPP itu kita punya stand sendiri. Di PUPR-nya ada. Saya kira teman-temannya juga ada di MPP itu kan lengkap. Selain PUPR ada. Jadi jika masyarakat bertanya tentang tata ruang, tentang bangunan, saya kira bisa nanti bertanya di stand yang ada di MPP. Jika mungkin pada bersama itu perlu lagi yang lebih spesifik, bisa langsung ke Dinas PU yang ada di Katmu 4 sekarang. Ya, mungkin sekira begitu. Mungkin bisa dikasih bocorannya Pak Abdurrahim untuk misalnya kawasan industri gitu kan. Mungkin sekarang lagi ada perencanaan ke depan untuk Kota Tarakan kawasan industri itu di daerah mana, perumahan di daerah mana, konsentrasinya atau Ya, mungkin pemerintahan, kawasan pemerintahan. Ya. Mungkin Bu Ika ya. Jadi biar masyarakat udah tahuan nih nanti Tarakan akan bisa lebih keren gitu. Ya, silakan Mbak Ika. Izin Bu, Ya. menambahkan apa yang disampaikan Bapak Kepala Bidang. Jadi yang berkaitan yang pertama, di dalam rencana tata ruang wilayah kita memang sudah menyusun rencana untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi tadi mungkin ada klarifikasi sedikit, bukan kawasan industri, karena memang arti dari kawasan industri dan kawasan peruntukan industri ini berbeda. Nah, kebetulan di Kota Tarakan itu di dalam RT RW kita adalah kawasan peruntukan industri. Tadi yang Ibu tanyakan bahwa dalam rencana 20 tahun ke depan itu kita memang lebih fokus untuk mengembangkan Newton berada di kawasan Tarakan Utara. Nah, jadi kenapa di Tarakan Utara? Karena kita ingin pembangunan ini merata. Seperti yang kita ketahui, kota lama di Kota Tarakan itu kan berada di
Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah. Nah, jadi memang kita terkonsentrasi di pusat kota tersebut. Nah, makanya di dalam RT RW itu kita sudah menyusun rencana 20 tahun ke depan itu pengembangannya lebih fokus di Tarakan Utara, kemudian yang keduanya adalah di Tarakan Timur. Seperti itu. Nah, untuk kawasan peruntukan industri di Kota Tarakan itu dalam rencana tata ruang wilayah kita memplotting kurang lebih lahan seluas 3.500 hektar yang kita rencanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri. Dan itu memang didominasi terluas berada di Tarakan Utara dan Tarakan Timur, seperti itu. Terus ada nggak rencana mau bikin kawasan khusus, misalnya kayak untuk perumahan gitu, ataupun pemerintahan gitu? Kalau kebetulan itu kawasan pemerintahan itu nanti izin ya Pak Kabit yang di Kasiba, di utara juga Bu. Jadi itu di Kasiba itu ada memang sudah lahan pemerintah milik Pemkot yang direncanakan nanti kawasan pusat pemerintahan kita akan bergeser ke utara. Itu rencananya seperti itu. Dan itu sudah kita masukkan di dalam RT RW. Nah, kalau untuk kawasan peruntukan industri selain dari kawasan peruntukan industri yang sudah ada atau yang existing, kita memang menambah. Dan untuk kawasan perumahan, sebenarnya kalau di rencana tata ruang itu memang bunyinya kawasan perumahan. Tetapi klasifikasi kawasan perumahan dimaksud bukan hanya perumahan yang sifatnya komersil, tetapi rumah-rumah swadaya atau yang dibangun sendiri oleh masyarakat yang lingkupnya lebih kecil, pemukiman, itu juga kita siapkan. Nah, jadi memang untuk kawasan permukiman atau kawasan perumahan itu direncanakan di RT RW kurang lebih 5.000 hektar. Dan kan memang luas Kota Tarakan ini nggak besar-besar banget ya Bu ya, cuma 25.080 hektar seperti itu. Itu daratannya. Seperti itu. Oke, baik pendengar, kami masih mengajak Anda ya, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0821 5320 9845. Nah, lalu untuk yang akan dilakukan PUPR nih agar pembangunan tetap berjalan gitu, tapi tidak mengganggu kawasan hutan lindung nih, apa yang dilakukan oleh PUPR? Ya mungkin ya seperti yang sudah diamanahkan kepada kami, ya dimana kami punya ada tim namanya tim Wasbang atau tim tata ruang, artinya jadi ada tim pengawasan bangunan dan tim juga pengawasan tentang terkait tata ruang. Jadi ya mungkin biasanya kami mendapatkan informasi dari kelurahan seperti itu. Jika ada bangunan yang terbangun mungkin itu di wilayahnya, itu tim kita akan turun seperti itu. Jadi memang salah satu penjagaan kita ya mungkin perlu lagi dengan adanya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan perda RT RW ini. Dengan cara begitu. Mungkin kita juga punya program seperti itu yang kebetulan ada di bagian tata ruang. Mereka juga kami juga punya kegiatan gitu untuk sosialisasi. Dan ke depan mungkin setelah RT RW ini ada lagi yang lebih spesifik mungkin ke RDTR-nya. Jadi per masing-masing wilayah itu nanti akan lagi dikaji rencana detail tata ruangnya. Misalnya Kecamatan Tarakan Barat itu sudah berjalan itu. Kemudian nanti Tarakan Timur, Tarakan Utara dan Tarakan Tengah. Seperti itu. Ya perlu sosialisasi lah ke masyarakat lagi ya. Iya. Mungkin ada tambahan baik Kak? Ya. Ya, jadi benar yang disampaikan Pak Kepala Bidang. Jadi kalau untuk sosialisasi sebenarnya kita sudah lakukan Bu sejak ditetapkan perda kita tahun 2021. Cuma kita memang bertahap. Untuk keseluruhan waktu itu kita sudah dimulai dari Kecamatan Tarakan Utara, Pak Barnabas kebetulan kita waktu itu sama-sama di Tarakan Timur dan di Tarakan sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Barat. Jadi kita masih ada beberapa target lagi sekitar 8 kelurahan yang belum, dari 20 kelurahan yang belum kita sosialisasikan. Hanya saja memang selama ini seperti yang disampaikan kita ada buka galeri Bu di Mall Pelayanan Publik, di mana di sana kita ada tim yang memang standby untuk memberikan informasi. Di sana juga kita siapkan media berupa kioski yang mana itu papan informasi digital yang di dalamnya ada peta rencana tata ruang wilayah yang masyarakat bisa mengklik di mana lokasinya yang mereka maksud, yang bisa langsung ditunjukkan oh ini berada di
pola ruang apa, seperti itu. Itu sebagai salah satu upaya kami memberikan informasi atau keterbukaan informasi. Nah, kemudian juga RT RW ini kan lingkupnya wilayah, Bu ya. Nah, saat ini kebetulan kami juga lagi menyusun pemerintah kota rencana detailnya, Bu. Nah, jadi untuk mengantisipasi perizinan seperti yang disampaikan, memang fungsinya PU di sini lebih kepada operasional ya, Bu ya. Jadi kita memberikan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau yang biasa dikenal dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Nah, masyarakat itu kami edukasi, kenapa? Karena KKPR ini merupakan syarat dasar semua perizinan, Bu. Baik perizinan bangunan, kemudian perizinan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di BPN. Nah, jadi seluruh perizinan syarat dasarnya adalah KKPR, seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Arief. Mas Arief, ini kan KPH sedang bukan getol, tapi untuk terkait dengan batas hutan lindung ya, ini sosialisasi gitu. Nah, berarti memang namanya kawasan hutan lindung betul-betul memang harus dilindungi. Nah, jadi saya pengen tahu untuk aturan atau undang-undangnya itu apa saja sih untuk kawasan hutan lindung ini, Mas Arief? Baik, terima kasih, Bu. Kalau aturan terkait undang-undang kehutanannya itu dimulai dari Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Tapi Undang-Undang 41 sendiri disesuaikan, ada beberapa pasalnya dalam UUCK Undang-Undang 11 2020. Kemudian sebagaimana dirubah lagi dengan Perpu nomor 2 tahun 2022, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023, itu ada sebagian pasal kehutanan yang dirubah di situ. Nah, kalau kawasan Tarakan sendiri yang terbaru itu kita mengikuti SK 6631 tahun 2021 terkait perkembangan penetapan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya, dan yang lebih spesifik lagi itu ada peta atau SK penetapan kawasan hutan lindung Pulau Tarakan, itu SK-nya nomor 7357, tahunnya sama 2021. Itu yang kita pergunakan sekarang. Nah, memang Bu, kalau boleh menambahkan sedikit, ada terjadi beberapa permasalahan itu karena di kami di kehutanan sendiri itu SK itu dinamis mengikuti perkembangan. Nah, kalau di Tarakan sendiri updatingnya itu yang terakhir ya, itu sejak dilakukan tata batas ulang tahun 2016. Nah, itu ada perubahan yang lumayan signifikan. Ada terjadi proses in out di situ, ada yang dimasukkan ke dalam kawasan, ada yang tadinya dalam kawasan dikeluarkan. Mengingat Tarakan ini pulau kecil, jadi sebisa mungkin kita pertahankan luasannya itu, jangan sampai berkurang gitu, Bu. Nah, mungkin di situ juga yang sampai saat ini itu juga ada mungkin sedikit miss kita dengan kawan-kawan pertanahan, dengan tata ruang, juga mungkin dengan teman-teman kelurahan terkait SK-SK itu. Nah, kalau diskusinya sendiri dengan Bu Ike, dengan Bu Evi, itu sudah kita lakukan lama sebenarnya. Tapi kalau ya mohon izin kami sampaikan, dalam tata ruang yang terbaru pun juga ada hal yang harus kita koordinasikan tadi. Tapi Mbak Ike juga sudah nyampaikan nanti akan ada detailisasi di RDTR. Ada permasalahan, bukan permasalahan, ada kondisi di lapangan yang memang harusnya kita sikapi betul itu, karena pemerintah kota itu sebenarnya menetapkan atau memasukkan wilayah tersebut menjadi kawasan hutan lindung karena ada fungsinya yang lebih besar gitu. Ada peruntukan yang tujuan gitu yang lebih besar, seperti salah satunya ada embung air yang memang difungsikan untuk masyarakat secara luas, bukan hanya pada satu wilayah saja. Namun demikian, ketika ditetapkan ada pergerakan masyarakat, tadi mungkin juga dijelaskan Mas atau Pak Lurah, ada kegiatan masyarakat yang membangun dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin kita perlu sama-sama. Nah, terus juga terkait KKPR juga kami juga menemukan, Bu, di lapangan itu, tapi ini mungkin oknum masyarakatnya saja gitu. Jadi dalam surat yang dikeluarkan terkait KKPR itu, di situ secara deskriptif menyebutkan bahwasan kawasan hutan gitu. Tapi petanya, lampiran petanya itu di situ nulis kawasan yang lain gitu. Jadi masyarakat itu jadi bertanya. Nah, kalau kami sih pada intinya kan kalau kita berpegang pada SK kawasan yang saat ini kita pakai gitu. Jadi tetap kami akan menyampaikan ketika kegiatan masyarakat itu dalam kawasan ya dalam kawasan sesuai dengan SK yang ada gitu.
Nah juga mungkin mohon izin kawan-kawan terkait ya kami juga mungkin kalau prosedur di pertanahan kan tidak sampai sedetail apa yang kami tahu terkait PTSL, peta bidang segala macam juga ada yang kita temukan di dalam kawasan. Nah kalau kami itu sebenarnya berharap Bu kita mungkin bisa secara kolaboratif dalam tadi sesuai judul besarnya ya kita bagaimana kita menjaga mempertahankan kawasan hutan lindung ini. Nah, kadang-kadang masyarakat tuh karena ngerasa haknya gitu walaupun sebenarnya belum final gitu ya misalnya kayak ada peta bidang gitu ya masih mereka pegang tapi itu dalam kawasan mereka masyarakat tuh menganggap itu adalah bukti kepemilikan padahal itu kan bagian mungkin dari proses. Nah cuma di kami sudah sangat apa ya kalau masyarakat sudah berpegang gitu dia jadi berkeras gitu di lapangan tuh ngotot gitu. Nah pada akhirnya tuh kalau masih tetap ngotot tuh nanti bisa jadi permasalahan hukum. Nah kita pinginnya jangan sampai itu terjadi. Makanya bagaimana melalui forum-forum itu kita bisa menyampaikan ke semuanya, ke kita sendiri juga sebagai pemerintah juga kepada masyarakat supaya tidak melanggar. Nah karena secara umum kan hutan lindung atau kawasan hutan secara keseluruhan di Tarakan itu bukan miliknya kehutanan saja, tapi milik kita semua. Mengingat Pulau Tarakan itu yang kecil gitu, kalau nggak kita jaga ini sekarang aja dampaknya udah kita lihat sama-sama. Ya, kalau hujan apa gitu deras sedikit aja udah di hilir bagian bawah itu pasti ngerasakan. Nah itu kami ngerasakan bagaimana beratnya kita jaga. Untuk itu kami pingin kita bisa secara bersama-sama menjaga kawasan hutan, mulai dari administrasinya sampai action di lapangannya. Begitu Bu, terima kasih. Oke baik, terima kasih Mas Arief. Ini tema terkait menjaga kawasan hutan lindung ini menarik sekali, tapi kita harus jeda sejenak ya untuk mendengarkan commercial break yang berikut ini. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya.
Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamatkan kawasan hutan lindung di Kota Tarakan, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0821 5320 9845. Ya, kita terima telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dari siapa, di mana? Dengan Bang John ini. Iya, Bang John. Silakan Bang John. Ya. Bang John Karangbalik, Bang John ya? Ya? Bang John di Karangbalik ya? Betul. Ya, silakan Bang John. Tadi gini, kalau saya mendengar semua dari narasumber ya, kayaknya lengkap juga itu, sampai ada dari PU. Tapi saya mau titip pesan Pak dari PU nih, minta nomor kontaknya, karena dialog lalu belum ada disampaikan ya, kalau bisa ada, jadi kita memperjelas juga tentang dialog yang lalu dari PU. Jadi ini kalau saya mau menanggapi mengenai hutan ya, khusus Tarakan, kayaknya itu saya bingung juga. Hutan apa ada di Tarakan itu? Kalau tadi disebut hutan lindung. Mungkin kalau untuk kawasan di Kaltara ini, kalau mau bicara hutan masih kalah Tarakan itu. Ya karena memang Tarakan kalau dibicarakan dialog ini 40 tahun lalu, mungkin luar biasa menariknya. Ya kan? Karena memang sudah dirambah untuk pembangunan. Justru sekarang yang nggak seimbang itu pembangunan yang sudah dirambah-rambah juga hutan. Ini bukan hutan lindung ya. Jadi kemungkinan sampai Tarakan pun nggak tahu, nggak siap.
Dan sampai sekarang pun pemerintah juga, termasuk pemerintah kota juga nggak siap. Begitu membeludaknya juga penduduknya banyak, tapi ketersediaan ruangnya sangat kecil. Apalagi dikatakan tadi dari Ibu tadi ya, bukan main Tarakan juga, hanya kecil aja. Jadi nggak terlalu luas juga, apalagi tadi dibilang sebut hutan lindungnya hanya sedikit aja kebagiannya. Termasuk ada potensi sumber daya, itu pun nggak diganggu. Tapi sudah syukur. Itu yang saya syukuri, makanya Kota Tarakan sudah memperhatikan, karena memang kalau itu diganggu sama sekali, sumber daya alamnya ada, potensi yang lainnya juga ada sama dengan Kaltara, walaupun itu nggak terlalu signifikan besarnya, kecuali yang seberang kita, itu berani betul ya, di pulau itu juga mengambil potensinya, ya jadi mengeruk batunya itu kan main luar biasa. Tapi begini, kalau saya mau misalnya sampaikan aja, akhirnya dialog ini, sebenarnya Tarakan ini memang ada diganggu enggak? Kalau tadi itu kan masyarakat ya, katakan ini untuk perusahaan aja. Ada enggak? Misalnya sudah mengganggu, misalnya potensi seharusnya kawasan itu hutan, tapi dibuat pabrik begitu, atau dibuat apa begitu ya. Karena memang saya lihat bisa ngomong kecuali kalau sekaltara. Nah ini juga, ini usul dengan Mbak Eti, ini harusnya ruang lingkupnya dikasih luas dulu. Karena hutan itu kan banyak, hutan produksi. Nah ini juga yang mau saya tanyakan di Tarakan, apa ada itu hutan produksi? Kalau hutan lindung saya kira sudah jelas semua, namanya juga dilindungi. Belum lagi namanya hutan adat. Nah, inilah kalau kita terbatas hanya di Tarakan, memang nggak bisa terlalu banyak saya komentari ya. Itu aja dulu, tapi saya ingin tanyakan itu aja ya, dalam beberapa hal termasuk dari PU yang mau tanyakan untuk narasumber. Itu aja Mbak Esti, Ya, terima kasih. ya baik, terima kasih Bang John. Ini sepertinya kayaknya pertanyaan lebih ke Mas Arif ya. Ya silakan Mas Arif. Baik, terima kasih Bang Jo dari Bali. Bang John. Bang John ya, oke, sorry. Begini Bang John, jadi kalau untuk Tarakan sendiri, sejak tahun 1979 itu sudah ada penetapan kawasan hutan lindungnya Pak. Kebetulan di Tarakan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Sampai dengan sekarang yang kita pakai itu SK-nya tadi seperti sudah disampaikan 7357, itu luasannya kurang lebih 7067,72 hektar. Jadi bukan nggak ada Pak, ada SK-nya, ada kawasannya, ada batasnya, seluas tadi itu. Jadi kalau terkait kegiatan-kegiatan apakah ada yang mengganggu, jadi kalau di Tarakan itu kan hutan lindung Pak, kegiatan-kegiatan yang mengganggu dalam tanda petik ya, artinya itu melakukan kegiatan secara ilegal di dalam kawasan ada Pak di Tarakan, khususnya ya kegiatan-kegiatan oleh masyarakat ya. Tadi secara umum saya sampaikan kegiatannya berupa perambahan dan penguasaan lahan. Nah cuma kalau tadi berbicara adakah pabrik, adakah industri yang melakukan kegiatan, sebenarnya juga dalam kehutanan bukan tidak diperbolehkan gitu, walaupun di dalam kawasan hutan lindung ada mekanismenya Pak. Jadi di Tarakan sendiri sampai dengan saat ini itu ada existing namanya IPPKH Pak, izin pinjam pakai kawasan hutan. Itu dari teman-teman sendiri yang dari PU, kita ada izin pinjam pakai terkait gelaran pipa air baku di wilayah Kampung 1, Embung Kampung 1, Siangnya Selipi. Itu ada sepanjang kurang lebih 2 km, itu melalui proses IPPKH Pak. Selanjutnya ada lagi yang terbaru itu tahun 2021. Ini tapi baru perencanaan, nanti mungkin belum sampai di sini IPPKH-nya itu karena integrate gitu dengan wilayah yang lain. Ada pembangunan jaringan sutet PLN. Itu juga akan melewatin hutan lindung nantinya di Tarakan. Tapi itu juga melalui proses perizinan. Kemudian ada dari kawan-kawan Pertamina terkait dengan titik pengeboran atau lokasi untuk eksplorasi dan eksploitasi mereka, ada izin pinjam pakainya itu tahun 2018. Jadi kalau dibilang satu tidak ada kawasan hutan lindung, saya sampaikan Pak, di Tarakan ada kawasan hutan lindung, ada SK-nya, ada luasannya. Kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ilegal juga terjadi Pak di Tarakan. Untuk itulah kita tadi mungkin secara umum judulnya itu bagaimana kita menjaga kawasan hutan lindung. Karena ada kegiatan, sampai sekarang masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi dalam kawasan. Terus juga apakah diizinkan aktivitas masyarakat atau kelompok atau perusahaan di dalamnya, ada mekanismenya Pak. Kalau di kehutanan saat ini tuh ada proses IPPKH, kemudian
juga ada tanggung jawab rehabdas oleh perusahaan itu yang melakukan penghijauan di dalam kawasan hutan, itu juga ada. Kemudian yang sekarang lagi kita kembangkan juga terkait dengan existing masyarakat di dalam kawasan yang memang menggantungkan kehidupannya dari kawasan hutan, itu ada program namanya perhutanan sosial, Pak. Itu semua ada aturannya, dan di Tarakan kebetulan sudah ada 6 kelompok tani hutan yang memperoleh izin dari kementerian untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan. Itu juga dengan adanya aturan yang terbaru sedang proses peralihan bentuk kelompoknya, yang tadinya kemitraan kehutanan ini akan beralih menjadi hutan kemasyarakatan disesuaikan dengan peraturan P9 tahun 2021 terkait pelaksanaan perhutanan sosial. Begitu Pak John, terima kasih. Pak Abdurrahim bisa ditambahkan? Ya, saya tambah tadi yang kontak person ya. Mungkin untuk Pak John bisa seperti yang disampaikan di awal, ada galeri kita di MPP itu di lantai 1. Kalau ada kan lantai dasar, lantai 1-nya di sebelah kanan itu, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor Dinas PU dan Penataan Ruang di Jalan Belimbing Kampung 4. Mungkin saya kira gitu. Mbak Ika ada tambahan? Cukup. Nah, ini ada pertanyaan ini kan terkait dengan hutan lindung dan juga ada hubungannya dengan banjir dan longsor yang kerap terjadi di Tarakan. Gimana nih saya menanya, tapi kita kasih kesempatan dulu lah ya untuk satu pendengar. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Banjir kembali nih. Oh iya. Iya. Ini saya bukan tidak bilang. Suaranya agak terputus-putus, Bang John. Mohon maaf. Halo? Ya. Oke. Ya, mohon maaf Bang John, suaranya terputus. Saya lanjutkan lagi. Ini juga karena waktunya juga sudah sangat sempit. Pak Abdurrahim, ada nggak kawasan hijau yang menjadi program dari PUPR? Dan ini juga untuk menyelamatkan Kota Tarakan dari banjir, longsor gitu, Mbak Ika. Ya, berkaitan program hijau mungkin kita tidak spesifik ya Bu ya secara ini, cuma di dalam, karena itu ada tugasnya tersendiri Bu dari OPD di pemerintah kota. Jadi kalau untuk ruang terbuka hijau, nah karena ini kan kawasan perkotaan atau RTH itu kebetulan leading sektornya di Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi di dalam rencana tata ruang wilayah kita wajib mengakomodir RTH tersebut. Sebagai informasi, dalam rencana tata ruang wilayah kita wajib seluruh kabupaten kota itu wajib menyediakan RTH itu minimal 20% dari luas wilayah. Artinya kalau di Kota Tarakan itu kita wajib 20% menyiapkan dari 25.000 itu. Nah, untuk RT RW Kota Tarakan sendiri pemenuhan RTH tersebut belum optimal. Artinya kita masih menyiapkan rencana-rencana ke depan yang sudah kita masukkan dalam indikasi program di dalam RT RW kita. Nah, jadi memang rencana tata ruang wilayah itu mengakomodir penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang saat ini sudah terhitung seluas 18,25% yang ada. Akan tetapi sisanya 1,75% itu kita harus wajib menyiapkan dalam indikasi program yang mana tidak hanya DLH, tetapi dalam hal ini kita stakeholder yang ada kita libatkan Bu. Nah jadi RTH itu salah satu antisipasi dalam rangka preventif untuk menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan khususnya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau erat kaitannya potensi bencana di suatu wilayah itu ada dengan adanya perubahan dari kondisi kualitas lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, narasumber ini juga karena kita waktunya juga sudah sangat sempit, saya ingin closing statement ya. Mungkin saya awali dari Dinas PUPR dulu, Pak Abdurrahim, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Silakan Pak Abdurrahim. Terkait dengan kawasan hutan lindung. Ya, seperti tema kita hari ini yaitu selamatkan kawasan hutan lindung Kota Tarakan. Ya, Dinas PUPR berkomitmen untuk melaksanakan itu dan sudah dituangkan sekira di Perda, terus ada rencana ke depan lebih spesifik di RDTR.
dan bisa membantu masyarakat dalam pelayanan khususnya di perizinan. Mungkin ya moga-moga masyarakat bisa paham dan mengetahui bahwa masyarakat juga perlulah menjaga hutan lindung yang ada di Kota Tarakan. Kira begitu. Ya, Mas Bayu dari BPN. Terima Apa yang kasih, Bu. ingin disampaikan untuk warga masyarakat Tarakan? Terima kasih. Saya dari sini dari mewakili BPN Tarakan. Kami dari BPN Tarakan berkomitmen untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, terutama kalau berkaitan dengan masalah hutan ini, kita sangat mendukung untuk mencegah terjadinya pengurangan kawasan hutan di Tarakan ini. Dengan kita, kalau pemberian hak itu dengan memberi dengan berdasarkan RT RW dari Pemkot Tarakan. Nah, untuk itu kami sebagai Badan Pertanahan Nasional mengajak masyarakat supaya jangan merusak hutan, jangan merambah hutan, dan sekian aja Bu dari saya, Bu. Ya. Terima kasih. Yang penting sebelum pengajuan sertifikasi harus dicek dulu ya, Iya, lahannya Bu. ya. Iya, Itu siap, yang penting siap. ya. Itu. Nah. Ya, kemudian Pak Barnabas, Pak Lurah, mungkin ada himbauan pesan untuk warga, Pak? Sebelum masuk ke himbauan mungkin tadi kami dari pihak kelurahan yang pertama mungkin harus kita lakukan ya, rekan-rekan yang ada di sini saya kira komunikasi itu memang harus dibuka ya. Komunikasi, saling koordinasi itu perlu. Seperti yang disampaikan tadi, memang ada kita sudah mengupayakan hal yang terbaik, tapi memang namanya manusia. Jadi ada titik-titik yang mungkin belum sinkron, yang belum connect. Nah, inilah perlunya komunikasi. Jadi jangan sampai di lapangan ada yang ini kita saling tunjuk. Oh, ini peran si A, peran si B. Akhirnya masyarakat pun bingung gitu nah. Ya, jadi itu mungkin yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang selanjutnya untuk masyarakat, kami kira untuk kami dari kelurahan, kami adalah rekan-rekan dari masyarakat gitu Bu ya. Kami adalah ujung tombak, silakan datang kepada kami, bertanya, berkonsultasi. Karena biasanya gini Bu, rekan-rekan masyarakat di bawah ini seringkali ragu gitu atau takut mau masuk ke kantor-kantor yang mungkin jauh lebih besar. Misalnya ke BPN dengan yang ada satpamnya gitu ya, beberapa kantor kan ada satpam. Tetapi di kelurahan kami tidak ada satpam, jadi kami terbuka. Jadi bahkan masyarakat itu bisa masuk ke ruangan lurah, bisa ketemu dengan kita. Jadi silakan berkomunikasi, silakan bertanya Bapak Ibu apa yang ingin ditanyakan. Kalau kami bisa jawab, kami jawab, kami jelaskan. Kalau tidak, kami akan arahkan kepada yang ahlinya, kepada yang bidangnya. Jadi saya kira itu, dan percayalah Bapak Ibu bahwa tidak ada pemerintah saat ini yang tidak ingin melayani masyarakatnya. Bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang ingin diperjuangkan atau kepentingan yang lebih banyak, iya. Jadi itu yang mungkin perlu masyarakat pahami, bahwa tidak ada pemerintah yang sengaja tidak mau memfasilitasi, tidak memberikan haknya, tetapi pemerintah dalam hal ini memikirkan hal yang jauh lebih besar, yang lebih luas dengan kepentingan yang lebih jauh lebih penting lah gitu, jauh lebih besar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya baik, terakhir Mas Arief dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, silakan Mas Arief. Baik, terima kasih. Sudah beberapa sebenarnya tadi sudah disampaikan Mas Bayu sama Pak Barnabas ya, juga dari PU gitu. Jadi kami itu sebenarnya mengajak untuk kita bisa bersama-sama. Memang harus selalu kita melakukan diskusi baik antar instansi pemerintah atau swasta yang terkait juga dengan masyarakat. Untuk itu Bu, kami nanti di tanggal 30 akan melanjutkan lagi kegiatan ini dengan satu workshop yang akan rencananya diadakan di Tarakan Plaza. Nanti insya Allah semua yang ada di sini kita undang sama beberapa pihak terkait lagi gitu, untuk kita mendiskusikan ini lagi gitu, mendiskusikan bagaimana kita mengelola kawasan hutan, bagaimana kita menjaganya bersama-sama gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh begitu juga. Terus yang selanjutnya di kami juga ada, sedang kita sosialisasikan ini, ada satu program namanya Si Vokal itu. Sekarang sudah mulai di beberapa kelurahan yang berkaitan dengan, berhubungan dengan kawasan hutan, udah kita kasih gitu. Nanti ada semacam barcode gitu Bu. Nanti bisa lewat HP aja di barcode gitu, kalau mau tahu lokasi wilayah kita itu berada dalam kawasan atau tidak, bisa lihat dari situ. Terus juga informasi kegiatan apa aja yang ada di dalam kawasan hutan lindung Tarakan, insya Allah bisa dilihat di program Si Vokal itu. Yang terakhir,
sepakat dengan semuanya, kita harus bersama-sama dalam menjaga kawasan hutan, khususnya di Tarakan, karena Tarakan ini pulau kecil. Kalau hutannya rusak, yang rugi itu sebenarnya kita semua, kita sendiri juga gitu. Jadi jangan merusak, mari kita kelola kawasan itu, manfaatkan, optimalkan fungsinya dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Mas Arief, terima kasih juga kehadirannya semua narasumber, Mbak Ike, Pak Abdul Rahim, Pak Barnabas dan juga Mas Bayu yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan dan pendengar. Demikian dialog interaktif kita di pagi hari ini. Untuk itu saya Esti Nurdiastuti undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.